Halo Sobat Logik. Jadi balik lagi ke podcast kita Suara Logik. Jadi sebelumnya kita kan udah lama banget nih nggak podcast. Jadi kita berdua itu kita host baru. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Rasi Julian Habib. Nama aku Aurelia Febrisa Hernawan. Nah jadi buat part pertama ini kita bakalan ngomong tentang tips-tips LDR. Nah jadi kalian penasaran nggak sih siapa narasumber kita? Jadi kita bakal munculin narasumber kita nih. Jadi kayak udah muncul. Nah, yes. Oke, jadi mungkin Mister bisa kenalin dulu nama Mister siapa? Ya. Halo semuanya pendengar podcast Spill Cuy, bener ya? Iya, Spill bener. Cuy. Ya, perkenalkan nama Mister Top, Mister biasa dipanggil Mister Top gitu ya. Mister adalah pengajar pendidikan Pancasila di SMA Citra Berkat, Tangerang. Jadi sebelum kita mulai podcastnya ya, kita kayak mulai jargon dulu nggak Ya sih? kita jargon dulu. Jargon. Ya. Jargon. Jelasin dulu dong. Jadi jargon kita itu suara logik aja didengar, apalagi suara hati kamu. Gitu, Sir. Oh. Oke, ayo kita bareng-bareng ya. Kita yang di belakang juga dong Ya mulai ya. Ya. jargonnya. Suara logik aja didengar, apalagi suara hati kamu. Oke, Sir. Jadi Mister tahu nggak sih kenapa alasannya Mister diundang gitu ke sini, Sir? Ya sebenarnya Mister belum terlalu paham sih kira-kira kenapa sih Mister ini menjadi narasumber yang pertama ini ya. Ini Ya. setelah vakum berapa lama ya? Tahun lebih lah. Setahun Iya, lebih ya. setahun lebih. Setahun lebih. Nah itu makanya Mister mungkin ya nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol ya satu Ya. tema yang kalian angkat ya, coba Mister akan menjawab. Kayak sebelumnya, jadi Mister tuh diundang ke sini tuh gara-gara di anggaran di kelas aku lah gitu, Sir. Jadi waktu itu pernah ada yang bilang kayak Mister Top nih orangnya romantis banget, bucin banget gitu. Coba lihat aja story IG-nya. Karena emang bener Mister Top Iya. nih emang ya bucin banget lah. Gitu. Setelah aku lihat dan kita lihat juga. Oke, terus Jadi Mister Top itu LDR ya, Sir? ya Mister LDR. Mister Top pacarnya di daerah mana, Sir? Kebetulan pacar Mister itu sekarang kerjanya di Malang. Jadi kalau kurang lebih dari Mister di Tangerang ini sampai ke Malang kurang lebih 700 kilo lah jauhnya. Jadi memang masih satu pulau tapi udah beda provinsi, udah beda kota gitu ya. Kalau di sini kan provinsinya Banten ya, kalau di Malang kan Jawa Timur. Dan Mister kayak apa sih yang bikin Mister tuh LDR gitu awalnya, kenapa? Sebenarnya semenjak awal pacaran tuh udah LDR ya, karena waktu itu posisinya Mister pertama kali pacaran Mister tuh di Surabaya, terus pacar Mister tuh di Malang. Itu pas Mister kuliah lanjut ya, kuliah di Surabaya itu. Lalu kemudian ketika Mister sudah lulus gitu ya, ternyata Mister mendapatkan pekerjaan di Tangerang ini. Makanya akhirnya ya tambah jauh lah LDR-nya. Kalau Surabaya Malang paling sekitar 30 kiloan gitu ya. Iya. Tapi kalau Tangerang Malang udah sekitar 700 kilo. Dua kali lipat ya. Iya, makanya jauh banget. Mister Top tuh kalau misal nemuin pacarnya Mister Top yang sekarang tuh berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali sih, Sir? Kalau dulu pas Mister di Surabaya itu mungkin sebulan 2 kali ya. Sebulan 2 kali. Karena dekat. Jadi kalau mobilan tuh paling 1 jam ya naik mobil atau naik bis. Nah, tapi sekarang karena jauh, ya sejauh ini sih 3 bulan sekali ya. Oh, 3 bulan. 3 bulan sekali. Nggak tahu ke depan gimana kan, tergantung rutinitas ya. Iya. Kadang Mister yang libur dia yang masuk, pacarnya Mister masuk, atau kebalikannya pacarnya Mister libur tapi Misternya masuk. Jadi memang nggak bisa harus ngepasin tanggal gitu. Kalau sejauh ini 3 bulan sekali, tapi nggak tahu ke depan gimana gitu. Gimana? Keren sih, Ada Mister. tanggapan gak nih? Keren. Karena kata orang kan LDR susah banget gitu. Iya. Jadi kayak apa sih tips yang bikin Mister tuh kayak langgeng sampai sekarang? Sebenarnya kalau tips yang bisa dibilang bikin langgeng gitu ya, yang pertama harus ada yang namanya komunikasi, guys. Komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting gitu ya? Karena bagi orang yang jauh, bagi orang yang LDR gitu ya, komunikasi itu bisa membuat yang jauh menjadi lebih dekat. Bayangin lah kalau teman-teman udah jauh nggak pernah ngobrol gitu kan, yang deket nggak pernah ngobrol aja Bisa gitu ya. putus. Kalau bahasanya sekarang pacar rasa temen gitu ya.
itu yang benar-benar udah deket gak pernah ngobrol itu aja bisa jauh, apalagi yang jauh gak pernah ngobrol, nah itu pasti akan tambah jauh kan. Jadi menurut Mister yang paling penting pertama soal komunikasi. Komunikasinya bagaimana Mister gitu ya? Komunikasi menurut Mister ya komunikasi apapun, menceritakan apapun ke pasangan. Ya apapun dalam arti gini, teman-teman kan gak mesti ketemu ya, pasti. Ngobrol langsung tuh akan sangat sulit. Maka ketika teman-teman ada kesulitan atau ada apapun yang berkaitan dengan rutinitas atau apapun, misalnya teman-teman sedang marah, sedang sedih, ya tempat pertama kali yang bisa kita jadikan tempat curhat ya pasangan kita gitu. Dan ternyata komunikasi itu juga lah yang membuat hubungan menjadi lebih langgeng. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi gitu ya, kita jadi tahu nih pasangan kita ini lagi apa sih, lagi sedih atau lagi marah atau lagi. Bayangkan ya teman-teman marah. Ini biasanya cewek nih ya, biasanya cewek nih ya, kode-kode ya kan. Kalau cewek kan kenapa sih? Kamu tuh kenapa sih? Aku lo nggak. Kamu lo kok dari tadi diem aja gitu kan? Nggak ngechatin. Tapi kalau kita kemudian dalam LDR tuh terbiasa untuk berkomunikasi, kita pasti tahu pasangan kita ini sedang merasa apa. Gitu. Kayak misalnya pacar Mister ya kok diem gitu ya. Diem ini cewek banyak artinya kan, bisa marah, bisa lapar gitu ya, atau bisa apa gitu, bad mood gitu ya. Nah tapi kalau kita udah tahu pola komunikasinya, kita tahu oh ternyata dia nih, oh dia mungkin lapar, oke bisa langsung pesan GoFood. Oh dia misalnya lagi bad mood karena atasannya misalnya, yaudah ajak aja cerita, pasti dia senang. Atau yaudah ajak aja nonton film, biasanya Mister nonton film di Discord ya. Misalnya gitu. Jadi dengan adanya komunikasi itu bisa membuat lebih langgeng. Lalu yang kedua yang membuat suatu hubungan LDR lebih langgeng itu ini sih, bagaimana kalian punya kematangan psikologis, emosional. Kalau kita kemudian dalam menjalani hubungan itu kita nggak punya kematangan emosional, bahaya. Karena apa? Marah-marah terus sih. Ya, dikit-dikit marah, pasanganmu marah, kamu ikut marah, ya udah selesai. Tapi kalau kita marah, pasangan kita marah, terus kita bisa dengan sabar menghadapinya, kita tahu oh ya, mungkin aku yang salah ya, atau mungkin oh ya, kamu yang salah. Jadi dalam satu hubungan tuh perlu juga yang ada namanya space. Space ini dalam arti bukan space kita menjauh. Kan ada tuh ya orang yang kalau marahan butuh space dulu nih. Iya butuh space dulu nih gitu ya. Kita break dulu ya gitu. Kalau break, kalau Mister nggak setuju ya ada hubungan dengan kata break, karena break itu seperti kalian menggantungkan pasangan kalian nggak sih? Kayak Rasya nih misalnya nih punya pacar. Jadi kita break dulu lah. Istirahat dulu lah. Istirahat dulu lah. Break itu bukan suatu menurut saya, menurut pandangan Mister ya, itu bukan suatu solusi atas konflik yang terjadi gitu teman-teman. Kalau break itu berarti sama aja kita kayak ya udah memberikan pasangan kita suatu ketidakpastian gitu. Iya. Jadi lebih baik kayak ya udahlah kalau Mister sama pasangan ya misalnya lagi marah-marah nih, awalnya memang emosi nih dua-duanya nih emosi gitu kan. Tapi setelah kita tahu oh ya kita butuh ambil jarak nih, ya udah kita ambil jarak. Terus misalnya besok kamu besok ada waktu nggak? Aku mau ngobrol sesuatu. Ya udah kita ngobrol dengan hati yang lebih tenang, kepala yang lebih dingin gitu ya, nggak naik lagi, nggak emosi gitu. Nah itu biasanya kan lebih baik. Makanya kematangan emosional itu penting dalam satu hubungan. Jadi kalau ini nggak cuma LDR sebenarnya, kalau hubungan kita mau langgeng, pertama-tama ya ada komunikasi. Lalu yang kedua ada kematangan emosional. Lalu yang ketiga ego, menurunkan ego penting banget menurut Mister ya teman-teman. Karena kalau kita pacaran mengutamakan ego ya udah apa-apa maunya aku yang bener. Iya. Kalau ada apa-apa kamu loh dulu pernah begitu, kamu loh dulu. Nah itu juga nggak akan menyelesaikan, maksudnya nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Yang ada malah gonta-gonta. Jadi dalam satu hubungan yang perlu teman-teman ingat adalah ketika kita sudah memutuskan mau berpasangan dengan orang lain, ini bukan lagi tentang diriku atau dirimu, tapi kita. Itu sih kalau menurut saya. Jadi bukan lagi tentang aku, bukan lagi tentang kamu, tapi tentang kita. Jadi kalau ada sesuatu menurutku ya boleh menurutku, tapi jangan sampai menurutku jadi keputusan kita gitu. Benar? Oke, menurutmu akhirnya gimana? Ya udah menurut kita gimana yang baik. Oke, selesai.
Oke. Gitu sih. Kan Mr. Top ini kan LDR nih. Mr. Top berarti kalau misalnya chat-chatan sama ceweknya, cewek Mr. Top tuh panjang, pendek atau kan Mr. Top kan guru nih. Kan kalau di sekolah kan susah kan ke chat ceweknya kan. Mr. Top tuh kalau misalnya malam tuh lebih kayak ke teleponan apa chat-chatan aja gitu, Sir? Kalau Mister sebenarnya orang yang kita nih Mister sama pasangan nih sama-sama orang kalau dalam bahasa love language itu apa ya? Words of affirmation. Word of affirmation, betul. Jadi sepenting kata-kata sekecil apapun tuh penting gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya chat-chatan atau telepon ya dua-duanya, Mister tuh penting. Ya chat-chatan tuh dalam artian ya kita tetap berkomunikasi, tapi juga kalau ada waktu kesempatan buat telepon ya teleponan. Gitu. Tapi sering nggak sih Sir kayak teleponan gitu? Oh sering banget, Sering. Tiap hari malah. Tiap malam. Setiap malam. Tapi misalnya kan kayak orang-orang pacaran nih kayak LDR banyak yang kayak video call sampai kayak 10 jam, 24 jam gitu. Kalau misalnya tipe yang kayak 24 jam emang ada ya? Ada Jeffrey Ada. Nicole 48 jam Sir. Emang ya? Jeffrey Nicole ya. Dia fit callan 48 Iya, jam. dia kesehariannya dia ini ngantongin HP, Video bawa call handphone, video call. Ya itu ngabisin baterai dengan Iya, kuota sih. iya sih. Tapi kalau Mister fit call paling berapa ya? Paling malam 2 jam lah, 2 jam. Terus kadang tuh juga nggak buat fit call full ya, kadang buat nonton film juga sih. Terus baru tidur. Jadi ya kalau ditanya setiap hari apa enggak ya setiap hari gitu. Itu sih. Karena kita sadar dua-duanya butuh word of affirmation, kita sama-sama WOA gitu ya. Sama-sama butuh kata-kata sepenting itu, suatu kata-kata yang bisa mengafirmasi termasuk dalam hubungan. Itu sih. Kan kita nih anak-anak SMA nih Sir. Menurut Mister nih LDR cocok nggak sih buat kayak anak-anak di usia kita gitu Sir? Mungkin kayak yang udah kelas 12 gitu. Kayak gitu. Emang ada yang ada di sini? Kayaknya sih harusnya Kayak ada. harusnya ada. Siapa? Kayak di sini nggak ada ya? Kayak kalau kan dua hari nggak ada. Iya, kalau untuk anak SMA, menurut Mister bukan soal cocok nggak cocok ya. Tapi yang pertama tadi itu kalian harus punya kecerdasan atau kematangan emosional. Ya, percuma kalau kalian memutuskan untuk LDR tapi ujung-ujungnya cuma buat berantem setiap hari. Nah, jadi menurut Mister ya lebih baik tidak usah kalau memang nggak punya kematangan emosional. Lalu yang kedua, ya menurut Mister kalau mau LDR kalian harus pertimbangkan baik-baik. Karena Mister selalu mengadopsi ya, pasti di kelas juga Mister udah sering bilang ya Mister membebaskan kalian gitu ya. Misalnya ya kalian mau misalnya HP gitu ya Mister membebaskan kalian mau bawa HP atau tidak gitu ya dalam pelajaran Mister. Tapi kalian sudah tahu konsekuensinya kalau kalian memakai HP saat pelajaran. Sama dalam memulai hubungan LDR pun Mister juga menyarankan ya anak-anak SMA ya, mungkin anak SMA Ciber gitu ya. Kalau kalian memutuskan mau LDR, ya dilihat dulu hal baik dan hal buruknya apa. Kalian pasti tahu konsekuensinya. LDR tuh nggak jarang ketemu. Kalau berantem nggak bisa ngobrol langsung, empat mata gitu ya. Terus kalau lagi kangen juga nggak bisa langsung ketemu gitu ya. Jadi ya hal itu harus dipertimbangkan. Kalau memang kalian misalnya mau mengakhiri LDR ya udah, karena kalian sudah mempertimbangkan itu dan kalian sudah siap untuk kemudian mengambil konsekuensinya gitu ya. Jadi menurut Mister bukan cocok nggak cocok ya, anak SMA pun bisa aja LDR cocok aja gitu ya. Tapi kemudian yang perlu diukur adalah bagaimana kesiapan orang atau kalian sebagai siswa SMA untuk LDR. Kalau Rasya udah siap misalnya? Kayak belum deh. Belum. Tapi Aurel mungkin pernah ada kayak kejadian LDR gitu nggak? Belum sih. Kan dulu Aurel nih di sekolah lain kan sebelumnya. Nah, Iya sebelumnya. Jakarta ada nggak masih ada hubungannya sama anak Ciber gitu? Kayak Jakarta Ciber? nggak ada. Oh, nggak ada ya, aman ya. Aman. Tapi ada ini kepikiran LDR? Enggak. Maksudnya cari aku kalau misalnya LDR itu nggak tahu gitu mau sama siapa gitu Iya. karena ya gitu lah. Tapi kayak kalau buat aku kayak LDR tuh kalau sekarang tuh belum ini enggak sih, kayak belum terlalu cocok. Karena kan kayak masa-masa sekarang tuh pengennya yang kayak ketemu terus gitu-gitu. Tapi ada loh sekarang orang-orang sekarang trennya mereka pengen LDR biar bisa bikin tren LDR. Ada loh ya yang FOMO pengen ikut-ikutan bikin tren LDR. Ya, yang jauh-jauhan itu ya. Ya kayak konten-konten Mister, tapi kalau Mister Enggak dong. Itu real ya real. Karena memang nggak ada. Gitu. Oke, gimana?
Tapi apa sih Sir dari bagian LDR yang paling berat itu, kangennya kah atau apanya itu Sir? Beratnya kalau lagi ada konflik sih. Oh berarti kalau lagi itu konflik. Kalau kangen apa-apa, kalau misalkan udah LDR kurang lebih 1,5 tahun LDR ya. Menurut Mister tantangannya bukan lagi soal kangen, bukan lagi soal pengen ketemu, ya itu iya, tapi bukan lagi hal itu yang paling berat, tapi terlebih soal ini sih. Kalau ada konflik itu benar-benar kita tuh bingung mau nyelesain gimana gitu ya. Maksudnya ya ada konflik kan kita pengennya selesai, Iya. tapi nggak bisa ketemu gitu, jadi susah Banget. ya, itu yang paling berat. Nah tapi akhirnya ya dengan seiring berjalannya waktu kita semakin belajar satu sama lain, ya akhirnya bisa sih menghadapi konflik-konflik itu gitu. Masih ada pertanyaan katanya? Masih. Apa, Ren? Ini Apa aja? lumayan. Apa Ren? Jadi kan kayak setelah kita ngobrol nih 11 menit panjang, saran buat Mister tuh apa, kayak buat orang-orang LDR, buat SMA ini? Nah, untuk yang udah LDR atau yang masih single tapi atau yang mau pacaran atau gimana nih? Dua-duanya boleh kan? Untuk untuk anak-anak SMA di luar sana, khususnya SMA Ciber gitu ya. Kalau kalian mau LDR, pesan dari saya adalah satu, pertimbangkan dengan baik gitu ya. Jangan kalian harus pertimbangkan baik buruknya ketika LDR gitu. Jangan sampai nanti menyesal udah LDR terus menyesal gitu ya. Lalu yang kedua, kalau kalian memutuskan memang mau LDR, ya harus pertimbangkan kematangan emosional tadi atau kematangan psikologis gitu ya. Pastikan bahwa kalian tuh benar-benar siap secara mental, secara emosi untuk menjalani hubungan LDR. Terus bagi yang udah LDR, tetap semangat ya, jaga terus komunikasinya. Jarak yang jauh ya itu bukan berarti menjauhkan kita gitu ya. Tapi justru dengan jarak yang jauh itu ya itu semakin mempererat dan juga mendekatkan kita masing-masing, termasuk soal komitmen. Itu aja dari Mister sih. Oke, so thank you banget Mr. Top udah mau datang ke podcast kita kali ini. Jadi spill cuy. Nanti Mister lihat nanti di YouTube. Ini pas Valentine nggak sih harusnya? Apa? Pas Valentine nggak? Boleh. Iya pas Valentine sih kayaknya tanggal 14 ya. Oke, semoga ya. Oke, thank you guys udah nonton video ini. Sampai jumpa di next part ya. Bye bye. Bye.